Om Swastiastu. Selamat siang, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi dan Sains Universitas Hindu Indonesia, yang pada kesempatan hari ini akan mempresentasikan mengenai belajar pemrograman mobile dengan Flutter dasar. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Niputu Suci Meirayani dengan NIM 23030020087, dan di sini saya bersama rekan-rekan saya. Baik, untuk selanjutnya dengan saya Iwayan Nugida Prilantara dengan NIM 23030020086. Baik, perkenalkan, nama saya Kadek Dwiki Putra Darmawan dengan NIM 23030200092. Perkenalkan, nama saya Indah Bagus Putu Suradatmika dengan NIM 23030020096. Oke, sebenarnya di sini saya akan menjelaskan secara umum terkait dengan apa itu Flutter terlebih dahulu. Jadi Flutter itu merupakan sebuah framework open source yang digunakan untuk membuat sebuah aplikasi web, mobile, dan juga desktop dengan basis kode yang sama. Nah, untuk menjalankan Flutter ini, pertama-tama kita perlu yang namanya mengunduh Android Studio terlebih dahulu. Dan jadi kita melakukan instalasi Android Studio dan bisa install seperti biasa. Nah, setelah terinstall di Android Studio tersebut, kita menuju ke menu SDK Manager untuk mengunduh Android SDK dengan mengklik atau mencentang kotak-kotak di sana seperti itu. Nah, setelah proses instalasi dan selesai, kita mulai membuat Android emulatornya atau HP-nya gitu dengan memilih Device Manager. Di sini lalu bisa add a new device untuk membuat emulatornya, lalu bisa klik finish dan emulator siap digunakan seperti itu. Nah, selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, setelah menginstal Android Studio, kita melakukan instalasi JDK atau Java Development Kit, di mana kita mengunjungi website Oracle Java Download. Lalu kita memilih sesuai dengan spesifikasi laptop atau komputer kita. Nah, JDK ini berguna untuk mengcompile kode Android asli menjadi bytecode yang dapat dieksekusi di platform Android Studio. Nah, kita melakukan instalasi seperti biasa. Nah, selanjutnya mulai melakukan instalasi Flutter dengan mengunjungi website resmi Flutter, di mana pada flutter.com. Setelah itu, kita memilih operating system yang ingin kita gunakan. Yang di sini kelompok kami memilih operating system Windows. Setelah itu kita bisa lakukan mulai instalasi Flutter SDK. Baik, saya akan melanjutkan. Setelah itu kita mulai persiapkan VS Code. Di dalam VS Code kita melakukan instalasi extension Flutter dan Bug. Selanjutnya kita buka terminal di VS Code, lalu ketikkan Flutter Detector. Untuk memastikan semua terdeteksi, termasuk Android Studio dan emulator, untuk memunculkan Android emulator di bagian VS Code, kita klik New Device. Lalu pilih Android emulator yang sudah kita install. Selanjutnya tunggu hingga Android emulator muncul. Untuk bisa melihat tampilan web di emulatornya, kita bisa lakukan debugging. Kemudian mulai buat project Flutter pertama dengan klik Start, lalu ketikkan Flutter New Project. Oke, setelah kita membuat aplikasi Flutter-nya, sini kita masuk ke bagian folder lib pada main Dart. Pada baris pertama ada import package Flutter material.dart. Nah, pada baris ini digunakan untuk mengambil fitur-fitur dari Flutter. Itu fitur-fitur yang sudah disediakan pada package Flutter ini yang akan kita gunakan seperti tombol, teks, dan layout yang ada pada aplikasi demo ini. Nah, setelah itu ada bagian penting yaitu void main, di mana main ini adalah titik awal ketika aplikasi dijalankan. Di dalamnya juga terdapat perintah untuk run app, my app, yaitu menjalankan app, yaitu my app, tampilan my app yang telah kita buat. Lalu ada bagian class my app.
yang dimana bagian ini adalah bagian utama dari aplikasi demo ini. Nah, karena tampilannya tidak berubah-ubah, maka kita menggunakan stateless widget, yang artinya tampilannya akan tetap. Nah, barulah di dalamnya kita pakai material add. Ini bisa dibilang seperti frame utama lah dari aplikasi demo ini. Kita bisa atur untuk judul aplikasi dan theme atau warna temanya. Kemudian kita punya di sini My Homepage. My Homepage adalah halaman utama dari aplikasi kita dan kita pakai stateful widget di sini karena nanti tampilannya bisa berubah. Semisal pada bagian angka yang bisa berubah-ubah atau bertambah saat kita klik tombol plus tersebut. Lalu di dalamnya ada angka yang diberi nama underscore counter yang dimulai nilainya dari 0. Setiap kali kita pencet tombol tambah, maka fungsi increment counternya akan menambah angka tersebut. Nah, di sini juga kita menggunakan set state untuk memberitahu Flutter, bahasa simpelnya itu seperti datanya sudah berubah, maka Flutter akan memperbarui tampilannya sesuai dengan data yang sudah berubah. Lalu di bagian build kita atur untuk tampilannya. Di sini kita menggunakan scaffold, yaitu kerangka dasar untuk halamannya. Nah, pada bagian atas ada add bar yang berisi judul halaman. Lalu di bagian tengah ada teks dan angka yang menunjukkan berapa kali kita sudah menekan tombol. Dan di bawah ada tombol bulat yang namanya itu floating action button dengan icon tambah di sini. Nah, jadi simpelnya walaupun terlihat seperti banyak baris kode ya di bagian main Dart ini, namun yang menjadi poin penting adalah pada titik awalnya itu bagian main. Lalu ada tampilan utama yaitu My App. Lalu halaman yang bisa berubah seperti pada My Homepage, dan saat data berubah, Flutter otomatis update tampilannya. Baik, demikianlah tutorial yang dapat kami sampaikan mengenai belajar pemrograman dengan Flutter dasar, dan semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf, dan akhir kata kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.